SD sekitar kelas 3-an lah. Saya udah mencari cuan sendiri. Enggak, kelas 2 saya berhenti sekolah nih. Nah. Setahun dibayarnya sama saudara saya. Jadi itu buat memperjuangi anak saya yang mau sekolah punya bekal. Oh. Gitu. Halo CS, ketemu lagi dengan saya si Mang Dodot ya. Nah, sekarang Mang Dodot mau ngobrol lagi nih, berbincang-bincang dengan teman lama. Ada nih. Dulu tuh dia tuh teman seperjuangan juga, teman seorok lah, segini kali ya. Dewasa. Nggak usah dewasa. Segede kia tuh. Gitu. Nah, lumayan sih kalau misalkan kita di Korea itu apa bahasa Indonesia? Nah, kalau kita gali perjuangannya tuh luar biasa, agak sedih, mengharukan, dan kebahagiaannya tuh kalau misalkan kumpul sama teman-teman gitu ya. Nggak apa-apa, Bet. Jangan lama-lama, kita sambut teman saya, CS Seperjuangan. Inilah dia, Eki alias Yadi alias Combet. Hoi, tepuk tangan tuh. Halo, Bet. Sehat, Bet? Alhamdulillah sehat. Gimana nih, Bet? Ngobrol asik banyak. Nih, udah disediain kesukaan Combet. Ini tuh apa? Susu kenca. Bukan katuhu berarti. Susu kencanya kedelai. Nah, kalau misalkan mau minum ini agak bahaya, ini jangan diminum, Bet. Siap. Oke. Ngobrol aja ya, Maya. Oke. Ngobrol santai, rileks, kalem. Jangan tegang, Bet. Ambil napas. Kalem, santai. Nah, jadi saya tertarik nih undang Mang Combet di obrolan Mang Dodot nih. Untuk digali, kalau misalkan Mang Combet bersedia untuk mengucapkan perjuangan Mang Combet dari mulai berjuang mencari cuan lahnya, duit Mang Bet, duit ya, sampai ke sekarang lah. Obrolin lepas ya, jangan diada-ada dan jangan mengada-ngada. Ya, siap. Oke, siap. Ngerokola ya, ayo. Ngantuk. Nah, kalau ada privacy jangan ya, santai. Menurut Mang Combet privacy. Oke, siap. Cut. Ya. Gitu Mang Betnya. Kalem we. Santai. Ulah tegang lah. Dan ini mah cuman obrolan. Ya kali aja teman-teman nih ada motivasi dengan ceritanya Mang Combet. Ada yang satu bukan nasi batu satu pemikiran atau satu bukan nasi batu ya, disebutnya kayak apa ya, sama lah gitunya, sama satu perjuangannya sama lah ya. Mudah-mudahan termotivasi atau misalkan dengan obrolan ini Mang Combet tambah semangat bikin usahanya gitu. Gimana nih Mang Bet? Mang Dot. Jadi awal mula Mang Combet berjuang cari cuan teh kumaha tah? Silsilahna kan walaupun aku CS nih sama Mang Combet, tapi kan nggak tahu atuh perjuangan teh dari nol nama. Kalau awal mula mencari cuan Mang Dot, saya sih mencari cuan udah dari pas SD. Iya, SD. Kelas berapa tuh Teh? SD sekitar kelas 3-an lah. Saya udah mencari cuan sendiri karena saya kan ditinggal sama orang tua, sama ibu. Saya di Garut sama saudara ditinggal. Kan ibu masih ada? Iya masih ada, cuman ibu kan usahanya di Kerawang dulu. Oh, merantau. Merantau di Kerawang, saya sekolah di Garut kan SD kelas 3. Tinggal sama saudara, sama kakak, sama kakak. Karena kakak saya laki-laki. Kalau perempuan ya teteh gitu. Tapi kan kalau di Jakarta maka kakak aww.
kakak mah kakak kartu kakak meren gitu. Kakak slang. Kakak. Nah, gitu Mang Dot ya. Kelas 3 SD saya udah mulai mencari cuan Mang Dot. Jualan naon apa itu Dengan teh? jualan es. Es cekek. Ya, kayak es, bukan es cekek. Es pisco. Kayak pisco, kayak es Gedang. es ente. Apa, bukan gedang atuh. Ya, es gedang. Bukan gedang, paya. Paya, kayak Buya. es jambu gitu. Buah gitu kan. Iya. Es buah-buahan weh. Saya sebelum berangkat sekolah ngambil dulu ini Mang Dot, ngambil dulu es ke masih saudara sih. Kalau dulu mah kan zaman-zaman dulu saya SD yang punya, mohon maaf ya, yang punya apa? Es Kulkas. Es lemari gitu ya. Lemari es. Kulkas. Ya, kulkas. Enggak semua orang kan. Saya ngambil di saudara. Saya ngambil 2 termos, Dua termos. buat dagang. Termos. Berapa itu teh sabijina? Sebiji dulu masih berapa ya? Masih enggak nyampe 100 perak Mang Dot kalau enggak salah. 50 25 perak paling ya. Iya, 25 perakan lah. Saya ngambil 2 termos. Tahu kan termos? Satu termos isi berapa teh? Satu termos itu isinya sekitar 30 es. 20 ya 30 pieces. Nah, di situ saya sengaja Mang Dot. Saya sengaja berangkat dari rumah pagi jam 6. Udah jualan es tuh? Enggak, ke rumah saudara dulu ngambil es. es. Nah, udah di rumah saudara baru ke sekolah setengah 7. Sekolah kan masuk jam 7 ya. Nah, saya sebelum masuk ke kelas saya nunggu di gerbang dulu. Nunggu. Ya, kalau bahasa Sunda mah ngampar. Kalau tidur buat tidur. Enggak, itu es termos. Es. Nah, jualan di depan dulu gitu. Di depan dulu, ntar di belakang. Iya, ntar di belakang mah udah istirahat gitu. Nah, terus? Ya udah jualan, ya udah masuk sekolah lah gitu. Jadi pengalaman saya kalau ditanya cari cuan, saya dari SD udah benar-benar berjuang mencari cuan karena saya dijauhkan, ya ditinggal sama emak lah. Kalau orang Sunda kan emak, ya ditinggal sama emak di Karawang, saya di Garut sekolah. Terus? Ya sampai nyari duit itu benar-benar ya apa? Sampai sekarang itu nyari duit itu benar-benar sendiri gitu. Maksudnya gimana ya? Kan sekarang mau wajib atau kewajiban buat kewajiban keluarga. Karena kan udah punya keluarga gitu Mang Dot. Cuman emang dari dulu mah guys nyari udah duit berjuang lah cari duit dari SD udah berjuang sendiri gitu. Saya kan kadang saya di rumah itu sendirian Mang Dot, sendirian. Kakak kan udah rumah udah pisah lah. Jadi saya di rumah sendirian gitu. Dari SD. Iya, SD kelas 3. Sampai sampai SMP. Sampai SMP kelas 2. Nah, kelas 2 di situ biasalah saya bangor Mang Dot. Badung. Udah kenal cewek. Iya, kalau kenal cewek saya dari kelas 6 SD. Udah pacaran. Bener, udah pacaran. Pantesan gak naik-naik kelas ya? Bukan gak naik kelas. Kalau dulu, kalau ngungkit itu Mang Dot, dulu saya kelas 2 mau ke kelas 3, saya naik percobaan. Jadi sebelum naik kelas 3 dicoba dulu, diuji dulu. Nih anak karena gak pinter. Karena saya nggak masuk sekolah mulu Mang Dot. Badung. Dulu mah saya badere. Mau sekolah, kalau nggak mau sekolah pura-pura sakit, terus ngumpet di atas. Hal umum kadang pagi-pagi sakit, siangnya udah main gitu, ngadu kaleci gitu. Udah umum lah, kerasa sama Mang Dodot juga. Ke Kerawang. Siapa? Kerawang kelas SMP. Kelas 2. Enggak, kelas 2 saya berhenti sekolah nih. Berhenti sekolah kelas 2. SMP teh. Baru gua berangkat ke Karawang, nyusul ibu. Nyusul mah. Gua terus sendiri ke Karawang nyusul ibu. Nah, di situ saya ngomong sama ibu, ya malah saya sekolah
kenapa kan Ma nanya nih, kenapa lu kesini? Gue bilang aja, gue udah dikeluarin sekolah karena di DO. Kenapa? Gue alasannya jarang sekolah, padahal beda lagi itu, kenakalan remaja lah menurut. Di situ gue bantu-bantu Ma di Karawang, di rumah makan Bibi, ya kayak gitulah, bantu-bantu kayak umumnya gitu. Cuci piring, terus nyiapin yang buat makan. Saya sampai 1 tahun menurut. Berarti tapi dibayar apa bantu Ma doang? Kalau dibayar emang dibayar, cuman saya setahun dibayarnya menurut sama saudara saya. Jadi dikumpulin dulu nih, dikumpulin. Yang penting makan, jajan mah jajan. Jajan, ngambil. Nah, alhamdulillahnya saya pas gajian setahun itu balik ke Garut. Karena kalau ini udah almarhum ya, mamang saya bilang gini, lu mau sampai SD aja sekolah, iya lu coba lanjutin, ntar juga lu butuh ijazah SMA kan gitu, perlu lah ijazah SMA kan, syukur-syukur lu kuliah gitu sama almarhum ya. Nah, saya berpikir ya udahlah gue sekolah lagi, gue pulang ke Garut. Nah, si duit yang gue gajian itu dulu gue dapet kalau nggak salah 1,5 juta, ya, 1,5 juta selama ya setahun. Tahun berapa itu? Itu tahun berapa ya? 2000 genap paling. Iya 2006-an. 2007-an lah kelas 2 mah. Kalau dulu kan gue udah dilatih, mungkin otak saya dilatih dewasa menurut. Dewasa. Jadi uang dewasa. Dewasa. Jadi uang itu gua nggak dibikin poya-poya, nggak gua bikin hobi gitu kan, kayak kalau anak-anak sekarang kan beli PS. Kalau dulu bukan PS, Tendo. Nah, gitu. Yang Sega. Tapi gua berpikir gua beli kambing. 1 jodoh. Beri domba, kambing macelinnya panjang. Eta mah panjang. Domba. Nah, di situ gue beli domba, ya alhamdulillah banyak lah dombanya gitu. Nah, udah banyak domba baru gue jual domba. Nikah? Enggak, itu kan SMP. Udah masa SMP gue nggak tamat-tamat dong SMA nanti. SMP. Nah, di situ gue ini Mang Dot jual kayak domba. Gue kan punya keinginan kayak pingin motor, terus PS, terus kayak udahlah kayak gitulah. Alhamdulillah kebeli, hasil keringat sendiri. Itu kan tai domba bisa dijual, Bang. Ya kalau soal itu gua itu kakak gua yang ternak ngelola. Jadi bukan tainya, dombanya mandi. Aduh anjir. Jadi hasil jerih payah ngikut kerja ke emak itu bantu emak lah, bukan ngikut kerjanya. Iya. Bantu emak selama setahun, gajinya 1,5 beliin kambing, domba. Iya, domba. Beliin domba. Dari terus, mulai 1 jodoh sampai banyak. Lah. Nah, di sana lah mulai hobi pun bermunculan, beli motor, beli apa ya, alhamdulillah itu hasil keringat sendiri. Di usia kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Luar biasa lah. Tapi belum mengenal rokok kan, belum ya? Kalau mengenal rokok, dulu saya belajar dari SMP kelas 1 Mang. Dari kelas udah 1. Jangan ditirunya bocah-bocah ini mah. Masih ngumpet-ngumpet kali ya. Kalau awal SMP sih masih ngumpet-ngumpet, pas masuk kelas 1 SMA udah bebas. Soalnya kan saya masih ditinggal sama saya di Karawang. Gitu. Sip. Berarti lancar lah gitunya. Tapi tetap mama masih stay di Karawang, Kombet di Garut. Di Garut kalau masih sekolah. Sampai kita masuk SMK baru ketemu sama Mang Dodot. Kita tapi satu SMK. Gimana itu sehat? Sekarang di Garut alhamdulillah sehat. Sekarang masih dia ya beras lah, jual beras kayak gitu. Sekarang udah masih di Garut. Tapi masih tani. Tani masih tani. Cuman gak terjun kalinya. Gak terjun. Apa-apa lah, masing sehat terusnya. Iya, amin. Salamnya mudah-mudahan dia diberi umur panjang. Amin.
Soalnya gue cita-citanya pingin kalau ada rezeki pingin ngajiin orang tua sih. Ya, ya Cita-cita. minimal umroh lah ya. Umroh lah gitu. Siap, Bang Bet. Hmm. Nah itu SMP-nya mulai SMA baru ketemu kita nih. Baru di sini kita satu perjuangan walaupun cuma 1 tahun doang. 1 tahun ya. Pokoknya mah yang ngajarin aku Bangor teh pokoknya mah Mang Komet. Sama kita sama-sama Bangor bukan Enggak, ngajarin. Aku mah bager aku. Nah, bager gimana Makanya kita kan di sekolahnya di itu di plus SMK. Iya, itu cuman plusnya doang kan. Plus. Gitulah Mang Komet. Lumayan lah. Tapi gara-gara ya, syariatnya gitu kan. Yeah. Jadi kita bisa ketemu tuh. Sampai sekarang, sampai kita berjuang lagi bersama-sama dari dulu. Nah, beres sekolah Bet. Beres sekolah. Tapi SMA mulai cari duit boborah can pernah ningali aku mah. SMA gua udah di ini udah di kalau istilah bahasa Sunda udah di momol. Jadi gue dikasih duit terus di Kerawang ditransfer sama ibu. Jadi minta berapa dikasih ya. Nah ini. Di situ gue mulai belajar benar-benar nakal. Gue kenal nakal itu kayak gitulah yang dilarang-larang gitu. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Kumarojak tanah ya itu doa. Ya benar maksudnya. Tapi kalau misalkan bicara SMA mah kayaknya kita gak perlu Iya, gak perlu dibahas. Soalnya Mang Kometnya terlalu nakal. Terlalu panjang lagi. Bahaya lagi. Mang Kometnya terlalu nakal. Jadi bikin aku teh terjerumus. Tapi nggak ada ini kan, nggak ada kita dulu punya cewek satu. Nggak ada kan, nggak ada dendam gitu. Nggak ada lah. Aku mah kan nggak pernah pacaran di SMA mah belum mengenal pacaran. Aku tapi mah kan paling fokus dulu organisasi. SMK abis sama gue kan. Jadi SMA pernah laku? Enggak, aku mah gak pernah pacaran. Aku mah anak baik. Cuman aku mah gitu aja paling main-main sama cowok. Aku mah gak pernah. Nah, Komet pacaran mulu sekolahnya teh. Iya. Ya tapi nggak senakal. Jadi bela-belain masuk sekolah teh telat ketimbang telat jemput cewek. Asli. Jadi nakalnya ke AWW gitu? Iya, enggak, mungkin ya kayak gitulah. Tahu lah si Komet lieur. Makanya mulai di sana tuh SMA tuh dia tuh nggak ini, udah bukan kayak cowok sewajarnya gitu. Kan kalau gua mah cuman pakai haslin aja yang cap gunung. Haslin gunung gitu berarti. Iya, kayak misalkan, kalau sekarang kali skincare, ini kapur ajaib, biar putih. Ketek itu mah. Next itu malah gitu. Jadi kayak ini, kayak apa? Kayak kapur ajaib ya gitulah. Sari Pohaci gitu ya. Perawatan lah. Gua dulu kan si Pang Bodasnya ya. Kalau sekarang sih enggak. Kalau sekarang tetap ya. Leher hitam tapi enggak terlalu hitam lah. Nah, begitulah teman-teman. Jadi perjuangan Mang Komet dari kecil tuh emang Mang Komet cuman ya jalani hidup tuh cuman kata kasarnya tuh cuman berdua sama emaknya. Walau itu juga itu juga jarang ketemu karena emaknya di Kerawang, Komet berjuang di Garut. Sampai itu kisah itu. Ya karena emang emak gua sih di sono cari cuannya. Gitulah. Kalau gua sih respect kalau dari perjuangannya dari kecil sampai SMP ya. Nah dari SMA ke lulus itu gua gak respect karena dia yang bawa gua Badung. Badung bukan Badung. Bangor lah pokoknya mah ya. Dari mulai nongkrong ya. Usah lihat si Komet mah. Pokoknya mah next ya, selanjutnya teh gini Ben. Nah setelah lulus sekolah Komet kemana tuh? Karena kita udah lost kontak. Walaupun ini satu sekolahan kan langsung lost kontak kalau gawe mah.
Iya, dari kelas 1 gua kan keluar ya di SMK itu. Gua pindah sekolah ke SMK yang lain. Nah, udah gitu gua lulus, gua berjuang lagi mencari cuan. Awal mulai kerja, gua kerja ngelamar awalnya di pabrik. Di pabrik nggak begitu ada. Pabrik apa itu teh? Dulu di Kerawang, pabrik Kerawang. Cuman nggak ada panggilan, ya gua nyari di Garut dan alhamdulillahnya gue dapet info dari temen ada di bengkel. Bengkel motor. Iya, bengkel motor. Iya, gue kerja di bengkel selama 6 bulanan lah. 6 bulan pas mau nikah. 6 bulan mau nikah. Nah, terus? Yang lucunya itu, gue itu mau nikah orang tua nggak tahu Mang Dot. Pas gua main ke rumah pacar, gua ditanya sama bapaknya kan, lu serius sama anak gua? Gitu. Ya terus? Gua serius kan. Terus ada rencana buat nikah kan? Bini gua udah kerja juga kan dulu kerja di pabrik. Lu itu belum setahun keluar sekolahnya? Iya, baru 6 belum. Bulan, tapi belum. Berani memutuskan untuk nikah. Buat nikah. Tapi keluarga gua belum pada tahu. Gua jarak mau nikah itu 3 bulan. Dikasih jarak. Gua yang nentuin, gua yang nentuin. Jadi percaya diri karena percaya cinta, makanya kasih istri teh. Enggak lah, enggak gitu juga. Nah, di situ Mang Dot, gua bilang ke keluarga pacar gua, ya udah insya Allah gua nikah bulan 5. Kata gue gitu kan. Bentar Bet, nah kebetulan kalau dari angkatan saya sekolah teman-temannya Komet, dia tuh paling cepat sih nikahnya. Jadi keluar sekolah tuh nggak nyampe setahun kerja dulu, enggak. Jadi langsung nikah. Ya beberapa bulan kerja baru langsung nikahnya. Langsung nikah. Nah di situ terusin ya ceritanya ya. Bentar aja nih. Di situ gue baru ngontek sama gua. Kalau dulu kan telepon biasa, nggak ada kata-kata WA kan. Gua telepon, "Mak, gua udah rencana mau nikah bulan 5." Kaget dong semuanya, keluarga kan. Nah, di situ dan mak gua pulang ke Garut. Terus nanya ke gua, "Bener lu mau nikah gini?" Iya, bener lu. Dulu kan gua emang bener-bener Badung gitu ya, bener-bener bangor lah istilahnya. Nah di situ gua berangkat sama mama gua berdua. Soalnya bokap gua, bapak gua udah nggak ada. Kan udah tahu tadi dijelasin udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah terus berdua sama mama di situ. Bukannya sama gua yang ngejelasin, malah gua ke keluarga pacar gua yang jelasin. Terus udah deal bulan 5. Kata sama gua pas gua pulang lagi ke Garut, bilang, "Lu pegang duit berapa mau nikah?" gitu kan. Gue pede aja Mang Dot. Gue megang duit cuman dari gajian ya. Kalau dulu kan bengkel bukan gajian per bulan tapi per hari. Persentase. Gue pegang duit kalau nggak salah Mang Dot 2 juta. Buat nikah. Gue pede itu karena ngebat pengen nikah apa emang? Iya, gue pengen inilah, pengen lepas kenakalan remaja gue, Mang Dot. Gue udah capek. Udah gitu. matangnya, udah merasa capek lah bau. Sampai itu tetangga gue juga bilang gini, si dia mau nikah bener apa enggak nantinya gitu kan. Banyak yang mandang negatif lah ya. Padahal sampai sekarang alhamdulillah. Berapa tahun teh Bet? Udah dari 2013 aja Mang Dot. 2013. Berarti 11 tahunan lah kurang lebih. Rumah tangga 10 tahun. Sekarang 10 tahun lah, 10 11. 11 udah mau punya anak 4 sekarang. Alhamdulillah. Iya. Berapa bulannya? 7 bulan. Di berapa bulan? Apanya? Kandungannya teh? Yang sekarang 7 bulan. 7 bulan. Masih lancarnya. Iya, unsur langsar kalau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa orang Sunda mau unsur langsar. Unsur langsar. Pokoknya itu mah harus banyak di ini, katanya kalau udah tua mah harus banyak dilongok. Ditengok. Nah, kan aku mah belum pernah ngalamin. Begitu Bet.
Tapi langsung aja nikah weh. Nikah kan gua ngundang lu. Ya itu terus mak bilang gimana ketika lu bilang ya, baru punya 2 juta mah gimana? Ya emak gua kan udah pasrah. Kita kan udah kesono udah jadi gitu. Tapi tradisi keluarga saya Mang Dot, jadi semua kayak beras, kayak bumbu-bumbu dapur saya kirimin ke keluarga pacar buat nikahan. Ya itu mah emang tradisi orang kita. Iya, kebanyakan orang Sunda makan kayak gitu. Nah di situ yang 2 juta itu Mang Dot lucunya. Sama kata emak gua, ya udah lu itu beliin buat apa sih kalau nikah itu bawaan itu naon sih? Serahan. Nah di situ gua beliin sama bini, udahlah pokoknya lanjut gitu nikah sampai acaranya sukses gitu Mang Dot. Jadi nyawanya mulai, nah terus langsung tetap kerja mah di bengkel. Kerja enggak, sempet kerja dulu pas nikah, pas sudah nikah. Ya, pas nikah dulu kerja langsung kemana ya dulu langsung ke Jakarta. Langsung ke Jakarta dulu ke Jakarta. Keluarga itu apa bisnis keluarga? Ya bisnis ngikut kakak istri, kakak ipar ke Jakarta. Gua ke Jakarta, mulai ke Jakarta ke Cipinang, jaket kulit bisnis itu sampai berapa tahun ya, sampai kemarin lah pas mau lebaran ya, lebaran kemarinnya lagi. Nah di situ gue mulai kepikiran, terus gue keluar dari itu pas di toko adik saya di jaket kulit juga yang di Munjul di sini di dekat Cibubur lah gitu. Gue keluar tahun 2022 ya, 22 gue keluar di Jakarta. Akhirnya di Garut juga, ke Garut. Pulang ke Garut itu keluar pas Mang Dodot juga tahu. Pas mau lebaran kan, lagi butuh-butuhnya nih. Padahal kenapa tak memutuskan kayak gitu? Soalnya kan apalagi Bang Kombet dulu tuh udah punya anak 2 atau misalkan 2 kalau nggak salah apa 3? 3, mau 3. Oh mau 3. Tapi baru 2-nya. Udah 3 kalau nggak salah. Udah 3 udah lahir. Udah lahir, posisi kerjaan udahan. Kenapa itu teh? Kenapa nggak apa ya? Nggak agak ditahan dulu sampai beres lebaran? Karena saya orangnya sih gampang buru-buru gitu Mang Dot ngambil keputusannya. Jadi ya mau gimana lagi, gua keluar dengan catatan ya emang benar-benar mateng pingin di Garut deket sama anak-anak gitu. Tadinya pengen deket. Gua keluar di Garut, akhirnya di Garut juga itu susah nyari kerja. Ya gitu Bet, karena kadang orang tuh kayak gini, kalau misalkan kita biasa di Jakarta nyari langsung mutusin di Garut, kalau misalkan kita gak punya prospek ke depannya atau gak punya keahlian, bukan gak ada prospek lah buat kerja, atau misalkan hanya ingin istirahat dan pulang, ya kita saranin mendingan jangan dulu deh, simpan aset dulu atau apa dulu baru mutusin diam di kampung. Karena beberapa bulan bahkan tahun yang saya alamin nih, orang-orang dulu katanya bilang emang susah, soalnya gak tahu selah cari duit di kampung. Ya benar Mang Dot gitu. Nah, soalnya apa ya, kalau misalkan ini tuh jadi adaptasi lagi Mang Bet. Benar Mang Dot. Itu yang lu alamin gimana? Tapi alhamdulillah ini buat lebaran mahnya ada aja rezekinya ya. Ya, gua kerja serabutan sih. Di Garut kerja serabutan, kayak bantu-bantu emak gua ke ladang ya, ke tani. Ngirim berasnya sempat. Ngirim beras, terus ngambil padi gitu.
Ya pokoknya. Nah, kenapa itu setelah Lebaran lah gitu ya? Kenapa langsung mutusin kursus barber? Ya kan karena tertarik sama saya apa gimana? Karena tertarik terus gue nelpon Mang Dodot kan, Mang Dot gue pingin belajar nyukur tapi di sini nggak ada yang mau ngedamping gimana caranya. Terus alhamdulillah Mang Dodot bilang ya udah Bet, lu kalau udah punya duit lu kursus coba di barber gitu. Alhamdulillah gue kursus di barber. Selama 1 bulan kursus di barber, gue sambil nyari duit dari beras, bantu orang tua, terus kayak ngambil padi gitu. Kan tadi udah diobrolin. Nah di situ jadi selama kursus itu gue sambil nyari cuan buat ngidupin tapi keluarga. Tetap kursus dapur ngebul. Iya, gitu. Alhamdulillah sih. Ya emang harus kayak gitu atau jadi bapak mah. Kerasa sih harus kayak gitu. Jadi gak ada waktu buat pokoknya mah gimana caranya keluarga dapur harus nyala ya. Keluarga tercukupi. Ya gitulah. Emang resiko. Iya, benar. Resiko bapak. Jadi hukum alam itu mah. Makanya derajat cowok mah lebih tinggi karena ya itu gitu. Karena harga diri cowok itu bekerja bukan bergaya. Kayak teman kita yang satu partner di sini. Yoni. Oh ya. Ya. Kerjaan bergaya tuh, ada bekerja. Enggak. Kalau gua mah bekerja buat keluarga, bukan buat bergaya sendiri gitu. Enggak apa-apa. Ya, benar. Mau gaya mau enggak itu mah masing-masing. Penting makan duit. Itu. Tong mau anak pamajikan, wae atuh. Utang kebayaran. Utang kebayarannya. Nah, gitu Mang Dot perjuangan selama gua. Gitu. Nah, itu Mang Bet, semua itu perjuangan Mang Kumbet dari dari mulai cari cuan tuh bahkan dari SD sampai nikah sampai ke sekarang nih. Menurut Bang Kombet nih, hal yang benar-benar paling Mang Kombet rasain benar-benar gua nih ini merasa capek, merasa di titik terendah gitu ya. Di posisi yang mana tuh? Pas waktu kapan? Dulu gua kerja di gak nentu kerjanya ya Mang Dot. Gaji juga gak nentu, kerjanya gak perlu disebutin lah ya. Pokoknya kerjanya di lapangan gitulah, di lapangan. Itu pokoknya mah di Bang Harian ya. Bang Harian. Nah, di situ yang gua paling sedih itu gua dulu nggak megang duit sepeser pun. Terus gua punya anak kan dikasih transport, Bet. Biasanya di kalau kantor gitu, gua juga kan ngalamin. Di kantor gua nggak dikasih duit langsung. Jadi gua tapi transport mah ada, cuman berbentuk bensin. Jadi karena itu ya kebetulan kan kantor yang lu terakhir tuh dekat rumah gua. Yang punya Pomini juga. Iya, jadi makanya dikasih jatahnya bensin. Nah, jadi cara ngakalinya gimana tuh, entah disedot apa gimana? Enggak, gua cara ngakalinnya ini Mang Dot. Gua cara ngakalinnya gua dapet jatah bensin di kantor, gua jual ke anak-anak kantor. Nah, gimana cara jualnya? Ya dia ngambil langsung di Pomininya. Kan udah tahu itu punya bos. Enggak kan, yang kerja beda lagi. Beda yang jaga. Yang jaga. Enggak comel yang jaga. Enggak, alhamdulillah enggak comel. Sianya udah gua iniin. Nah, di situ itu buat memperjuangi anak saya yang mau sekolah gak punya bekal. Itu sakit itu benar-benar sakit. Disitulah karasana. Gara-gara itu gua jual bensin, jual juga murah Mang Dot. Berapa? 20.000. Ya emang kan 2 liter mah 20. Itu saya jatah di kantor 4 liter. Saya kerja di lapangan dari Garut ke Tasik. Nah, terus tiap gimana hari bolak-balik gitu. Gimana caranya itu? Sedangkan kan bensinnya dijual.
Emang motor ada bensin buat? Alhamdulillah motor saya irit. Oh, pantesan. Benar-benar irit motor saya. Didorong. Enggak, campur dorong dong. Nah, di situ alhamdulillah gua dapat cuan, Mang Dut. Ya ke inilah anak saya dapat buat jajan. Asli karena saya jangankan lu bet ya, gua aja belum punya keluarga tapi punya ade lah gitu ya. Punya ade, kalau misalkan ade lagi ngadat, kalau bocah kan nggak tahu bapaknya mau punya duit apa enggak, yang penting iya, bener, gua pengen jajan harus ada gitu. Kalaman ya. Asli, cuman itu gitu. Gua tuh ngalamin adek gua kalau misalkan sampai nangis-nangis. Benar. Gua tuh sempet, aduh, gimana kalau jadi bapak gitu kan. Sampai dulu kena musibah juga menurut saya. Apa itu teh? Anak saya di sekolahan dia jatuh. Sampai sekarang kan yang diceritain sama Mang Dodot yang ini dia bukan yang patah kemarin. Bukan yang 7 jahitan itu. Oh iya. Di situ juga gua nggak megang duit Mang Dodot. Tapi alhamdulillahnya posisi pas kerja di mana? Masih di lapangan. Nah, di situ alhamdulillah pihak sekolah ada kompensasi. Ya. Jadi nggak ngeluarin uang lah. Ada aja ya. Ada aja. Alhamdulillahnya. Anak ya. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, gitu. Ya, itulah. Dan alhamdulillahnya juga lepas dari itu gua dipanggil sama Mang Dodot. Disuruh pas beres kursusnya. Disuruh ke sini ke Jakarta. Ya kebetulan gua di sini perlu bantuan lah gawe. Perlu bantuan gawe dan alhamdulillah sampai sekarang gua netap terus, dan alhamdulillah ternyata di dunia percukuran itu enak gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya gua nyuruh lu cepet-cepet kursus. Makanya gua nyuruh lu ya dari dulu juga bet nyukur karena ya untuk ranah sekelas kita lah gitu, apalagi hanya lulusan SMA. Yang gua rasain tuh ya alhamdulillah di sini gitu, yang benar-benar ngalamin enak, nyaman gitu. Nah, kalau ini saya Mang Dot kerjanya nggak betahan. Lamun cek orang Sunda mah cokor hejo, hejo cokor. Aduh, aing mah. Jadi kerja di sini belum setahun udah keluar lagi. Sama kayak dulu kayak gua bet. Gua kerja di pabrik sama masih teman kita. Siapa? Si Dadan, si Hau di Cikarang. Si Bos Dadan itu. Bos Dadan. Nah, dulu kerja sama dia, dimasukin sama dia. Kalau dia kan ulet ya, betah. Ya, dia makan sampai sekarang juga alhamdulillah. Kalau gua enggak. Dulu sama si Tikus, Kuswandi. Ntar kita bikin ini juga teman-teman kita. Unik-uniknya namanya ya. Ya itu. Nih berapa menit? Terus lanjut. Terus sempatnya gawe jam sama si itu ya sempat di Cikarang, cuman nggak lama Mang Dut. Gua kerja cuman 2 bulan kabur sama si Tikus. Ya lumayan sama si Tikus dulu juga ini partner mabal bareng sampai motornya ceper, si Tikus tinggi, suruh kalau ada polisi tidur suruh ngangkatin. Gila dia mah udah kayak inilah. Nah gitulah bet. Nah itu berarti hal yang terpedih mahnya itunya. Iya yang tadi. Nah gak apa-apanya. Yang penting sekarang di posisi sekarang Mang Kombet lancar. Alhamdulillah lancar. Ya semoga Mang Kombet tambah dewasa untuk menjadi bapaknya bet. Amin. Saling mengingatkan lah, kebetulan gitu. Kan barengnya. Iya. Tapi selama kerja di sini nyaman apa? Nyebelin. Alhamdulillah sih kadang. Karena ada Yoni apa? Enggak nyaman. Kalau dari segi kejujuran gue di sini nyaman, walaupun gue banyak kesalahan ya, tapi gue berpikir juga Mang Dot dari kesalahan. Jadi kalau gue kan belum lama terjun cukur, jadi masih banyak yang harus dibenerin, dibebenahin gitu. Benar, gitulah yang menurutnya. Iya. Nah untuk hal yang paling memalukan apatah ada?
Entah ini, entah kamu keseleo hareupeun cewek atau misalkan disoledad atau misalkan kamu nyingsing di depan cewek. Kalau hal yang memalukan sih gua kayaknya nggak ada sih Mang Dut. Nggak ada. Bongkar, Mang Dodot. Bongkar. Real. Nggak ada kayaknya Mang Dut. Dulu yang memalukan itu waktu zaman SMK, tapi kalau dibahas itu kebanyakan panjang Mang Dut, ya. Nggak cukup Nggak cukup 1 jam durasinya, terlalu lama lah. Ntar itu mah kapan-kapan kita ngobrol bareng-bareng gitu itu mah. Next. Jadi nggak ada hal yang nggak ada lah hal yang tapi dia mah nggak ada hal yang memalukan buat dirinya sendiri. Tapi malu-maluin gitu. Tapi benar Mang Dut gini ya, yang gua rasain di dunia percukuran itu benar-benar harus kita benar-benar belajar terus belajar. Emang, jadi kita kayak seniman gitu Mang Dut ya. Iya emang gitu. Jadi ya kalau misalkan di bidang jasa mah gak ada yang jago, karena semua orang itu ada kelemahan gitu, ada kelebihannya. Itu mah ya yang menilai mah ya para customer aja gitu. Iya benar Mang Dut. Gak ada yang penting kita niatnya belajar gitu, karena setiap orang beda-beda gitu. Benar gitu Mang Kometnya. Iya siap Mang Dut. Jadi gitu aja, gak ada yang hal yang memalukan, gak ada. Jadi gitu teman-teman. Nah sekilas perbincangan dengan Mang Kombet dengan hal yang benar-benar menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya, bagi Mang Kombet juga, bagi semua teman-teman dan para CS di rumah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, untuk akhir video ini saya mau ngasih pantun. Iya, sok, mangga. Ikan hiu makan cau. Lajeng. Yuk Bu. Nyambung. Gitu lah ya. Iya siap Mang Dut. Terima kasih Mang Komet. Oke Mang Dut. Kreu. Terima kasih Kreu. Siap. Terima kasih. Amin. Makasih dan tunggu perbincangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.